Pasti kebanyakan akan melakukan pinjaman online. Kalian kira itu akan menjadi solusi, itu akan menjadi masalah besar. Kenapa? Karena ketika kalian meminjam uang 1 juta, kalian akan membayar hutang sebesar 5 juta. Kemudian harus bayar atau berhenti bayar. Ketika kalian tidak bayar hutang, kalian akan diteror. Data pribadi akan disebar kemana-mana. Lalu data pribadi dibuat apa? Data pribadi akan disebar supaya kalian tetap membayar. Lalu, apakah tindakan pinjol seperti itu bisa disebut sebagai penolong? Baik, kita kupas satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Sukmawati di YouTube Secret Finansial. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pinjaman online. Pinjaman online itu menurut kalian itu penolong atau pemeras ya? Baik, kita kupas satu-satu. Ketika teman-teman sekalian butuh uang dan butuh cepat, pasti kebanyakan akan melakukan pinjaman online. Kalian kira itu akan menjadi solusi, itu akan menjadi masalah besar. Kenapa? Karena ketika kalian meminjam uang 1 juta, kalian akan membayar hutang sebesar 5 juta. Kemudian harus bayar atau berhenti bayar. Ketika kalian tidak bayar hutang, kalian akan diteror. Data pribadi akan disebar kemana-mana. Lalu data pribadi dibuat apa? Data pribadi akan disebar supaya kalian tetap membayar. Lalu, apakah tindakan pinjol seperti itu bisa disebut sebagai penolong? Justru tidak. Tindakan pinjol bisa dikatakan sebagai pemeras. Lalu, bagaimana pinjol memeras korbannya? Baik, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, pinjaman online memeras kalian dengan memberikan bunga yang sangat besar dan denda yang sangat gila dengan nilai yang sangat fantastis. Bagaimana tidak, hutang yang nilainya 1 juta bisa berubah menjadi juta-jutaan. Kemudian, ketika kalian tidak mampu membayar hutang, kalian akan diteror oleh debt collector. Debt collector tidak hanya datang ke rumah kalian, tapi ketika kalian mencantumkan tempat kerja, debt collector akan juga mendatangi tempat kerja kalian. Yang kalian dapat bukan penolong, tapi akan mendapatkan rasa malu. Kenapa tidak? Kalian akan dipermalukan oleh debt collector di hadapan teman, keluarga, mungkin di hadapan suami, pacar, atau orang tua. Itu sangat mengenaskan. Kemudian sebar data. Iya, kalau yang disebar data itu data yang baik-baik aja. Kalau sebar datanya itu datanya diedit, lalu bagaimana? Pasti akan malu 2 kali lipat teman-teman sekalian. Lalu apakah tindakan teror pinjol seperti itu bisa dikatakan sebagai penolong? Padahal mereka hanya memberikan pinjaman 1 juta, namun bunga, denda, rasa malu, dan juga teror pinjol yang tidak bisa kalian lupakan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya hanya satu, dikuatkan mentalnya. Kalau mentalnya sudah kuat, kalian akan bisa bangkit dari keterpurukan. Karena banyak sekali korban yang didampingi oleh kantor hukum di bawah naungan Pak Junaidi itu, banyak sekali korban pinjol yang sudah putus asa, bahkan ada yang nyaris akan melakukan bunuh diri. Jadi kalau mental kalian kuat, kalian akan bisa menghadapi teror pinjaman online. Lalu bagaimana cara melawan pinjaman online? Yang harus kalian lakukan, yang pertama adalah kuatkan mental. Kedua, stop bayar pinjol ilegal. Ketika kalian terus membayar pinjol ilegal, maka pinjaman Anda tidak akan berakhir. Ketika pinjaman Anda tidak akan berakhir, maka hidup Anda akan berada di ujung maut. Tidak hanya teror dari debt collector, tetapi kalian juga akan mendapatkan cacian, makian, dan juga rasa malu dari keluarga, teman, dan juga sahabat. Kemudian, terhadap teror debt collector, kalian bisa mengajukan laporan kepada pihak berwajib. Untuk laporan kalian bisa mengadukan kepada pihak OJK. Kedua, bisa melakukan laporan polisi. Kalau pihak OJK itu biasanya mau menanggapi kalau pinjaman tersebut terdaftar di OJK.
OJK gampang bisa mengatakan kalau pinjaman terdaftar di OJK ya nanti bisa saya cabut izinnya. Lalu kalau pinjaman kalian ilegal bagaimana? Tentu tidak ada payung hukum. Satu-satunya cara adalah stop bayar pinjol ilegal. Kemudian terhadap teror debt collector yang terus meneror di handphone kalian, apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah blokir nomor debt collector atau sekalian ganti nomor telepon dan ganti nomor handphone. Kemudian, bagaimana cara menguatkan mental? Cara menguatkan mental adalah kalian gabung dengan komunitas, yaitu korban para pinjol, supaya ada yang memberikan semangat, bisa saling sharing dan curhat, sehingga mental kalian bisa menjadi kuat dan bisa menghadapi teror debt collector. Oke teman-teman sekalian, mulai saat ini jangan biarkan mereka menghancurkan banyak orang. Like video ini, komen, dan juga share. Tulis hancurkan pinjol ilegal di komentar kalau kalian setuju dan kalian ingin menghancurkan pinjol ilegal. Share ke grup WhatsApp dan juga grup-grup yang kalian punya biar semua orang tahu bagaimana pinjol memeras kalian bukan sebagai penolong. Subscribe biar kita terus bisa berjuang melawan mafia digital. Kita tidak boleh diam, pinjol harus dimusnahkan demi kebaikan semua umat masyarakat.